Halo semua, kembali lagi bersama saya 5 edisi di sini. Kali ini, seperti yang bisa kalian lihat, aku nggak di dalam ruangan dan juga nggak di tempat yang biasa. Malam ini, aku ditemani oleh Papayota. Papayota. Papayota ini banyak. Dulu tuh banyak cerita masalah paranormal experience yang dialami dia. Salah satunya di rumah ya bang ya? Ya, untuk saat ini kayaknya di rumah lah. Di rumah yang dulu ya, bukan yang sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke cerita yang akan dibagikan oleh Papayota, seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Ya, cerita yang pertama kita mulai dari Papayota. Dulu tuh pernah pindah rumah ya bang ya? Ya, pernah pindah rumah. Pengalaman pertamanya itu pas Papayota ini pindah ke rumah yang baru. Silakan cerita Papayota. Jadi pada awal mula ini sebenarnya boleh dibilang sih kayak sejenis apa ya? Peluang, kesempatan dan rezeki. Tetapi saya tidak memikirkan keselamatan. Dalam arti kata keselamatan itu ya saya juga belum tahu lokasi, belum tahu daerah. Jadi awalnya gini, waktu itu saya ada penawaran rumah saya dikontrak untuk bikin mes. Dari salah satu PT Salah satu PT maskapai swasta Indonesia yang terbesar. Jadi dengan iming-iming kontrakan rumah saya itu saya wah gitu, mau gitu. Terus sewaktu rumah udah dikontrak, saya pun bergeser cari kontrakan. Yang dalam arti kata kontrakan saya ini harus lebih dekat dengan tempat kerja saya, akses tempat anak saya sekolah. Dan oh ya, boleh tahu nggak sih kontrakan yang dijadiin mes salah satu maskapai itu di daerah mana? oh ya, jadi rumah saya itu yang berada di Batam Center, di perumahan Ameria. Jadi rumah saya itu dikontrak per tahun sama salah satu perusahaan maskapai penerbangan. Oh, habis itu pindah ke daerah yang lebih kota kali ya. Nggak usah disebutin lah karena paranormal experience-nya terjadi di rumah yang baru pindah ini. Jadi kita nggak perlu nyebutin alamat pastinya rumah tersebut. Iya, betul sekali. Saya juga di sini untuk menjaga privasi, saya tidak akan pernah menyebutkan alamat atau lokasi rumah saya. Jadi waktu itu kita setelah pindah, waktu kita pindah di pagi hari, kita ngerasa nggak ada masalah. Betul-betul tidak ada masalah dengan rumah itu. Oke. Saya juga nggak banyak tanya sama pemilik rumah karena saya tahu rumah itu memang ditempatin dengan orang yang saya kenal. Terus dia menawarkan diri, ya udahlah rumahku aja, rumahku kosong, sayang kalau dibiarkan. Cuman waktu itu saya nggak ngeh kosongnya itu udah berapa lama gitu. Rupanya sekali dapat informasi dari tetangga setelah kejadian yang saya alami, rumah itu kurang lebih udah kosong sekitar 1 tahunan lah. Setahun ya bang? Udah hampir setahun rumah itu kosong. Sama sekali nggak ada barang apa gitu? Nggak ada barang-barang. Jadi abang masuk kosong? Masuk kosong, rumah itu berserak lah. Ya ibaratnya macam rumah tua kosong lah. Oh. Terus kejadian pertama yang abang ngeh di rumah itu tuh? Pas malamnya pindah. Pagi Pagi pindah, malam kejadiannya nih. malam udah ada kontak yang kurang enak. Oke. Dalam arti kata kontak yang kurang enak itu seperti apa sih? Betul. Saya nih keluarga saya cuman ya anak saya 3 orang, masih kecil-kecil. Saya, istri saya dan ketiga anak saya. Malam itu paginya kita pindah sampai siang kita ibaratnya tidak ada ngerasain apa-apa. Malamnya kita ada ngerasa yang hal-hal aneh. Mungkin apakah ini kita baru ibaratnya apa? Pengenalan, adaptasi atau gimana kita nggak tahu juga. Tapi kita ibaratnya ya oke-oke aja lah. Malam pertama kita ada kejanggalan tapi kita slow. Ibaratnya ya mungkin situasi baru. Bentuk gangguannya itu macam mana bang? Yang kerasa kali malam kedua, sore malam kedua kebetulan bertepatan dengan sore Kamis. Jadi waktu itu kita belanja di salah satu mall daerah Nagoya. Padahal rumah itu yang di bagian belakang udah kita kunci. Oke. Udah dikunci. Udah pasti dikunci tuh ya. Udah dikunci, bahkan diganjal lagi pakai batu lesong. Batu lesung. Batu lesong itu batu giling. Iya. Kalau bahasa kita tuh batu lesong. Nah itu buat kalian yang nggak tahu, batu lesung itu batu giling ya. Ulekan kali ya bang. Ulekan. Jadi udah diganjal. Pas malam sore kita belanja,
untuk belanja kebutuhan kayak biasa lah untuk ngisi bahan dapur. Abis maghrib kita pulang, abis isya kita pulang. Tiba-tiba lagi mau ngemas barang di dapur, pintu tuh kebuka. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Ada maling mungkin, Dek. Ada maling mungkin, Dek. Saya bilang sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dek, bawa anak-anak masuk. Oh, Bang feelingnya itu maling ya? Maling. Tapi kalau maling herannya gini, teralis sebelum pintu itu masih terkunci gitu. Oh, teralis besinya. Luarnya masih terkunci, cuma dalamnya kok kebuka gitu. Bahkan batu lesung atau batu giling itu udah bergeser lumayan jauh dari pintu. Saya jujur aja, saya standby, saya pernah kan merinding, astagfirullahaladzim, merinding saya sumpah. Kalau ngingat saya merinding. Jadi saya langsung standby ambil parang, siaga aja, takutnya maling gitu kan. Saya nggak ngeh kalau itu entah goib, entah apa gitu, saya nggak tahu. Yang jelas janggal aja ya. Pokoknya ada kelainan aja, rasa saya ada yang tidak enak. Setelah itu saya kunci kembali, saya hidupin lampu dapur. Ya udah, kayaknya memang tidak ada apa-apa. Udah saya cek semuanya, dapur semua tak ada apa-apa. Sewaktu saya 1 hari setelah pindah, paginya saya tidur mau berangkat kerja. Istri saya pagi-pagi ngantar anak saya sekolah. Kan dekat atas rumah tuh sekolah, makanya kita pindah cari rumah yang dekat dengan sekolahan. Oh gitu. Jadi istri saya itu tiba-tiba waktu setelah habis ngantar anak sekolah, posisi saya lagi mandi. Jadi istri saya kan di parkiran dekat kamar dekat. Jadi istri saya lihat itu saya yang tidur, padahal saya lagi mandi. Serius, makanya merinding abang kalau cerita itu lagi. Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah sama siapapun maunya abang kan. Berarti ibaratnya dia apa ya, makhluk halus ini menyerupai abang gitu? Bukan, dalam arti kata kan tutup pakai orden. Jadi bayang-bayang kayak tempat tidur gitu masih ada. Bayang-bayang itu masih ada abang gitu. Padahal abang lagi mandi. Jadi istri abang bilang waktu dia masuk, adik pikir abang masih tidur. Tidak lah, saya abang lagi mandi tadi. Jadi nggak ada nge. Ya udah lewat gitu aja ya. Udah ibaratnya ya udahlah, tak ada apa-apa lah. Akila tadi anak saya tadi jatuh. Tapi betisnya bengkak, bukan lutut, bukan telapak kaki, tapi betis. Ada betis kan di belakang. Betisnya bengkak, kram. Oh. Jatuh di mana sayang? Tak tahu, dia tak ada lari, turun dari buai, tempat adik langsung bengkak. Astagfirullahaladzim. Betul tak sayang? Iya. Badannya panas tak? Saya pikir abang takut demam kan? Tak demam, tak panas pula. Jadi, ya udah saya kita ke rumah sakit. Oh salah sayang nih. Mau tak mau lah abang panggil lah orang kampung, orang tua yang pandai nyema. Dia ada disema lah anak abang. Jadi di sore hari setelah abang pulang kerja, ada yang ganjil perasaan abang tuh bar. Ganjilnya macam mana lah ya? Ada yang aneh-aneh gitu perasaan abang. Jadi malam tuh kami habis sholat maghrib, istri abang, bang sholat dekat rumah aja lah bang, tak usah keluar lah. Oh iyalah. Sholat di rumah setelah habis maghrib itu, abang suruh istri abang baca Yasin seperti biasa lah rutinitas. Abang bilang, Dek, bawa anak-anak lah, Dek, masuk duduk kamar aja, baca Yasin di kamar. Biar abang duduk ke ruang tengah Yasin. Dah, waktu baca Yasin tuh perasaan tenang aja, adem, tak ada masalah. Dah, setelah habis Yasin ini kan rencana kan mau nyambut Isya. Mau nyambut Isya, sebelum nyambut Isya tuh zikir lah sikit-sikit. Ya, biasalah kan. Semakin abang berzikir, semakin kuat tuh macam perasaan tuh berat kali. Kan merinding lagi berat. Maksudnya mau menyampaikan zikir tuh belawan. Oh gitu. Berzikir tiba-tiba bau amis. Kepala bang berat. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Astagfirullahaladzim. Serius lah bang. Serius, kalau ngapain membohong lillahi ta'ala. Ini bulu. Kalau dapat tengok merinding nih. Merinding. Kayak bulu ayam. Macam mana bulu ayam? Kulit ayam kayak mana? Jadi masih abang pertahankan zikir, jujur tapi takut. Pas kan ada pintu sebelah kiri, ada WC. WC kan ada 2. WC tengah sama gudang. Oke. Abang depan samping pintu, duduk dekat atas kursi baca Yasin. Semakin kuat zikir, semakin berat, semakin bau amis. Abang memuntah. Amis apa yang abang bilang kan? Astagfirullahaladzim. Amisnya itu bukan macam amis ikan atau amis darah, bukan. Amisnya lain, Bar. Oh, ada bau pokoknya gitu ya. Baunya nggak enak. Bau. Udah itu orang dah azan Isya nih. Astagfirullahaladzim, kenapa makin ya Allah, kenapa nih makin lemah badan jiwaku nih. Udahlah, sebelum sholat Isya itu abang panggil istri abang, Dek, bungkus baju-baju anak sekolah, Dek, Dek, kita tidur sama mama aja, Dek, tidur sama mama. Sampai sepanik itu, Bang? Panik, Bar. Masalahnya kalau abang sama istri abang tak masalah. Abang mikirin anak ya. Karena anak abang ini baru umur jagung. Kecil-kecil semua. Anak aja yang merisau.
Jadi malam itu abang bilang istri abang, "Dek, kemas baju anak-anak sekolah, kemas baju anak-anak dulu, Dek." "Kenapa sayang?" "Kemas aja, Dek, jangan tanya kenapa. Ini benda ini tak boleh disebut." "Oh iya sayang." Udah kemas kami baju, langsung abang tak matikan lampu lagi, langsung mau pergi, masuk mobil. Jadi sepanjang mobil tuh abang sama istri abang cerita. Istri abang bilang, "Iya bang, adik pun rasa lainnya bang, bau. Adik tahu bau dari mana?" Abang tercium bau apa tadi? Bau amis, lain amis. Adik pun tercium bau amis. Maka dia abang tak enak perasaan abang, makin abang zikir kuat zikir makin lemah. Oh, berarti istri abang juga pernah ngerasain apa yang abang barusan rasain Sama tadi? waktu lagi abang zikir di luar, dia di dalam. Oh, sama-sama ngerasain bau itu. Tercium bau amis. Jadi waktu itu udah lah, abang baliklah ke rumah mama abang kan. Mama abang kan ibarat kalau datang cucu kan suka aja. Suka lah. Dari mana nih bawa tas sama abang? Tak ada mak. Dah tak ada, abang bilang. Barulah dah anak-anak abang tidur, dah makan di rumah mak abang tuh. Baru abang cerita sama mak abang. Mak abang langsung marah abang. Apa? Kok marah abang, cerita apa? Cerita masalah yang di rumah tadi, kejadian Abang di rumah ceritakan tadi. rumah tuh. Terus mak abang cakap apa? Mak abang bilang, "Engkau tuh kalau nak berpindah tengok hari, tengok pantang, bawa ini, bawa itu, bawa bekal. gitu. Engkau pindah begitu macam pepatah orang Melayu, nak berak langsung buka celana, tak bisa macam gitu. Engkau nih pikirkan anak engkau," kata mak abang. "Iya mak, itulah. Jadi macam mana mak?" "Udahlah nak, biarlah." Udahlah. Abang yakin, abang panggil lah pas hari Minggu tuh, Sabtu abang libur. Abang cek lah, abang telepon kawan abang nanya siapa yang pandai ruqyah. Dapatlah orang Tiban. Abang panggil lah, dendak ruqyah. Di ruqyah buka baca dah air. Sama orang pandai lah, orang kampung. Dari orang kampung ngasih garam, ruqyah kasih air. Udahlah sema lah kata dia, sapu lah seluruh rumah kata dia. Oh, disuruh Sema tebar kalau gitu. bahasa Melayu sema tuh kasih sebar satu ruangan. Sebar satu ruangan. Udahlah abang sama istri abang yakin aja deh, kita hidup nih ada Tuhan deh, ada Allah. Dah pindah situ beberapa hari, abang sibuk lah nih, Dek, rumah ini macam mana kalau kita cari kawan kongsi deh, kita sekat, kita kasih orang deh. Oh, dikontrakkan gitu maksud abang. Maksud abang kenapa abang kontrakkan? Karena kan abang kan balik kerja langsung nyambung kerja online. Maksud abang biar anak bini abang ada kawan. Oke. Kan rumah tuh besar, abang sewakan. Jadi masuklah nih orang sewa nih, singkat cerita. Abang posting lah di forum FJB Batam. Begitu abang posting, malam besok dia ada yang datang tiba-tiba, nelpon abang, nanya di kontrakan. Abang ajak. Abang ajak, dia bilang ada suami istri sama adik abang dia bertiga. Alhamdulillah dapat orang yang berkeluarga kan. Yeah. Udahlah masuklah orang tuh, Bar. Masuk orang tuh, semenjak disekat ini aura belakang ini tak terasa lagi. Oke. Karena ada orang di belakang Iya, kan. iya. Jadi di rumah Ada tuh yang ramai. ngisi, ya. Dah normal, dah berjalan 1 bulan, hidup biasa normal aja. Cuman waktu normal, dalam arti kata normal, karena kita udah terbiasa, jadi kita udah tak takut lagi. Jadi malam itu adik kandung abang, malam beberapa minggu atau beberapa bulan abang sewa situ, kalau balik kerja malam, dia malah balik ke rumah mama abang, dia singgah rumah abang. Tapi dia takut, dia bilang dekat teras tuh ada orang besar duduk di atas Honda. Honda tuh motor ya, kalau orang sini bilang Honda. Kalau orang sini cakap merek Yamaha, Suzuki, Tetap Honda. Jialing, KTM tetap Honda. Oke. Jadi malam tuh adik abang balik kerja. Dia habis acara sama kawan-kawan dia di Piayu, baliklah jam 9 jam 10. Jadi dia nak ke rumah abang, rumah tuh kan turun ke bawah. Dia udah sampai dekat depan rumah tuh, belum masuk teras, dan nelpon istri abang. "Kak, Anggun di depan, Kak, siapa duduk tuh, Kak, di luar, Kak, badan besar betul, Kak, baju hitam, Kak, besar, Kak, astagfirullahaladzim, Kak." Merinding lagi abang. "Siapa, Dek?" kata. "Tak ada siapa-siapa lah, Dek." "Iya, Kak, Anggun nampak, Kakak jemput Anggun lah di depan." "Aja, Dek, tunggu sekejap, Dek." Jadi waktu istri abang keluar nak jemput adik kandung abang, adik kandung abang melenceng lari. Udah berdesit ya. Lari. Jadi istri abang telepon, "Dek, Kakak depan, Anggun di mana?" Tak diangkat-angkat. Di chat, "Dek, Kakak di depan, Anggun di mana?" Tak dibalas-balas. Istri abang telepon, tak diangkat-angkat. Dan tiba-tiba adik abang chat, "Anggun ada di rumah, Kak. Anggun takut, Kak, tadi, Kak."
Oh iyalah dek, kalau udah balik dah tak apa-apa lah tadi. Begitu terus setiap kali ada abang balik nak ke rumah abang sehingga malam tak berani. Oh, berarti kejadian nampak sosok hitam tuh bang berulang ya? Berulang setiap kali adik kandung abang nak tidur rumah, kalau dia datang habis maghrib entah habis sisa datang, selalu tak jadi. Jadi kalau nak tidur rumah tuh selalu siang. Tunggu libur kerja baru datang sama mak abang. Mak abang aja, istri abang kan udah habis gosok nih, gantung baju untuk kerja. Mak abang tidur keluar sama adik kandung abang, sama adik abang yang cowok satu orang laki-laki. Mak abang nak semain subuh terkejut nengok baju tuh. Baju abang nak kerja tuh dari setrika. Mak abang bilang baju tuh macam dipakai. Wow. Doi aku bilang. Wah, Jadi abang, serius lah bang. jadi mak abang bilang lain lah mak rasa lah. Tak lah mak, itu perasaan mak aja. Abang sengaja cakap gitu, jangan sampai mak abang ini marah. Ibaratnya ada yang aneh-aneh. Jadi subuh-subuh bini abang ngejut abang. Bang bangun bang. Kenapa dek? Bang, orang sebelah panggil bang, teriak bang, tolong bang, tolong bang. Biar aja lah dek. Bang tolong lah bang, kasihan bang. Kenapa? Bang bilang. Tak tahu, adik juga tak tahu dia manggil bang. Merinding abang. Udah lah abang keluar. Jam subuh lah. Dia kejang-kejang. Jadi abang keluar rumah, putar ke belakang, pintu samping. Abang tengok sama bini abang, sama ada adik kandung, sama suami dia. Kenapa? Enggak bang, tadi dia mandi bang. Ini abang mau berangkat kerja jadi mandi. Tiba-tiba terpleset di kamar mandi. Oke. Oh alah, udahlah. Jadi abang bilang, dah kalian tinggal aja di rumah nih, biar abang sama suamimu bawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Abang bawa Budi Kemuliaan. Nanti kalian nyusul aja. Kami gendong abang kandung istri orang nih, yang saya rumah abang nih. Kaki tak bisa melengkuk, tangan tak bisa melengkuk. Tegang semua. Tegang. Jadi dah tegang nih, mobil abang kan kecil Agya. Jadi kursi depan tuh membaringkan kaki dia ngadap ke kaca. Oh, abang naikkan kaki ke atas. Tak dapat akal lagi, nak dimasukkan kursi tak mungkin, badan tinggi, dia security, badan panjang. Oh, badan panjang. Panjang, tinggi, tak muat jadi kalau dibarengkan. Terus. Kami bawa lah ke emergensi langsung kan. Langsung disambut security pagi itu. Kenapa pak? Dia security sama perawat nanya, kenapa pak? Jengkel nah abang nengok. Emergensi. Iya. Turunkan mobil. Iya. Turunkan pasien dekat emergensi. Kenapa nih pak? Abang bilang kalau saya tahu nih kenapa-napa, tak gitu. mungkin saya ke rumah sakit. Iya juga. Karena tak tahu makanya saya bawa ke sini. Oke. Langsung lah dipakai kursi panjang dorong ke dalam. Sekali jam 8 pagi dah ambil darah semua, udah diagnosa dokter, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Cuman mata orang nih kejang nengok ke atas saja. Diajak ngomong tak bisa. Jadi kata dokter, udah pak ini nggak ada apa-apa pak, cuma butuh istirahat. Hah? Tak ada apa-apa. Nggak ada Tak ada apa-apa. tensi tinggi atau apa gitu. Udah dia diagnosa dokter dan ambil darah, makanya nunggu tuh sampai jam 10 pagi baru dapat hasil. Nunggu hasil sakit apa. Udah lah kalian bawa lah balik. Bawa balik tak ada akal lagi bar. Tapi masih dalam keadaan kayak Sakit gitu. masih. Jadi cerita si korban nih, bukan korban, tapi yang sakit nih, adik dia nelpon lah mamak dia. Mamak dia datang ke Batam. Disuruh abang jemput di bandara. Jemput. Dia itu hari itu juga langsung dibawa balik ke Padang. Hari itu juga. Langsung bawa balik ke Sumatera Barat. Abang pun segan nak bertanya lebih panjang. Tiba-tiba suami istri bilang hari itu juga tak jadi nyambung kontrak. Dia mutusin untuk nggak lanjut lagi kontrakan sama abang nih. Alasannya memang betul, alasannya bagus. Udah lah bang, kami tinggal suami istri, jadi kami kayaknya nggak nyambung lagi lah bang. Tak mungkin abang nak paksa. Oke. Oh iyalah mbak, bang nggak apa-apa lah. Jadi adik sama suami sama istrinya masih di Batam sampai sekarang. Abang masih kontak juga. Cuman terakhir abang jumpa, abang tanya macam mana perkembangan abang, masih sakit kayak gitu lah, masih di kampung. Hah? Astagfirullahaladzim. Sampai detik ini masih kayak gitu keadaannya. Sampai sekarang ini masih kayak gitu juga. Jadi abang bilang, abang nak ngungkapkan macam mana nak dibilang bela sungkawan. Abang dah bilang bela sungkawan, cuma abang pun bertanda tanya. Setelah orang tuh dah habis kontrak, dah beberapa hari kemudian dah memang jatuh tempo.
Abang posting lagi abang posting lagi nyari orang bantu bayar kongsi rumah Iya. sambil jaga anak abang. Posting lagi posting. Karena lokasi strategis dekat dengan mall, dengan pasar, dengan arena ke tempat kerja atau kemana-mana dekat, Karena banyak yang datang. tengah kota kan. Banyak yang datang. Terus Abang banting harga 1 bulan cuma 1 juta. Heeh. Banyak yang datang. Nengok dari pagar tak jadi sewa. Nengok tiba-tiba dia masuk kamar, pintu tuh banting sendiri. Terbanting, merinding lagi. Jadi begitu dia nengok ke kamar tuh langsung tertutup. Tertutup gitu? sendiri, bukan kamar, pintu nak masuk dari Oh, belakang. pintu utama. Hah. Jadi istri abang terkejut, terkejut lah bahasa orang Melayu. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap orang nak sewa tak jadi, Ujung-ujung deh bapak abang ngamuk-ngamuk sama abang. Kau apa pula kayak gini, rumah-rumah hantu juga aku sewa. Ini hantu isi rumah nih, kata bapak abang. Bapak abang sampai ngomong kayak gitu. Ngamuk. Kalau kau nak matilah. Jangan bawa cucu aku, kata. Oh gitu. Kau nih memang susah dikasih tahu, kata dia. Abang temenong juga. Masalah ada abang nak balik ke rumah Batam Center. Rumah tuh baru jalan 2 bulan, jalan 3 bulan. Keadaan kontrak kan. Tak mungkin abang batalkan kontrak. Nah, iyalah. Ndak tanda lah abang sampai tinggal lah di sebelah rumah mama abang. Tapi bar, yang aneh deh bar. Dah, yang paling aneh, bini abang terkejut. Kan rumah tuh anak abang lagi mandikan anak. Hah? Sore petang. Anak abang lagi mandikan anak. Sorry, istri abang mandikan anak. Heeh. Tiba-tiba plafon atap rumah tuh bam jatuh. Untung tak timpa anak abang. Kok kayaknya sebenarnya tak masuk akal, tapi tak masuk akal. Sebentar Bang. Kayaknya kok rumah itu maksudnya makhluk halusnya tuh sampai mencelakakan gitu loh. Kan merinding. Kok kalau sebut makhluk halus abang tak sanggup. Merinding abang. Ya tapi mencelakakan kayak itu kan udah enggak Bukan bar. Waktu itu posisi udah selesai mandi, tiba-tiba plafon teruntuh. Iya, tapi baru keluar kamar mandi. Mungkin hantu dalam rumah tuh tak ngasih kami pindah. Karena mungkin kami udah bersihkan rumah, udah jaga. Tapi secara tak langsung udah ngusik. Ganggu. Ya maksudnya sampai di depan rumah orang macam dihalau kan. Orang nak masuk kan macam dihalau nih. Merinding bar. Iya kan? Awal dah memang kita tak merinding. Tengkuk ada macam bulu ayam dah. Awal dah memang kita macam diusir karena tak bersema, tak izin. Iya. Tapi karena kita dah ibaratnya dah biasa sering sembahyang ngaji rumah. Jadi orang ibaratnya kalau pendatang baru tuh diusir, kalau kami nak balik tak dikasih, mungkin ngamuk dia. Oh, feeling abang tuh kayak gitu ya? Sepertinya kayak gitu. Okay. Dah lah, abang putuskan pindahlah rumah nih. Karena abang pindah dalam arti kata ngapa? Kalau abang bayar rumah tuh sendiri 2,5 juta sebulan, belum lagi lampu air 600, 3,1 juta untuk rumah aja. Mencret. Tak sesuai dengan rumah income yang abang kontrakkan rumah abang Batam Center. Oh gitu. Tak cocok. Di bawah itu ya, rumah Batam Center ya. Kan abang ibaratnya ngontrak nak cari keuntungan, dapat duit segepok, dapat untung lagi. Malam syong. Malepok. Dah lah abang bilang, pindahlah kami. Lagipun rumah kalau abang bilang paling pantang kalau abang lah, kami lah, kita orang Melayu mungkin paling pantang depan jendela teras tuh ada pokok pisang. Itulah inti deh. Paling pantang di depan rumah bang? Dalam kawasan depan rumah. Oh berarti masih pisang. Dalam teras gitu? Dalam pagar rumah. Iya berarti dalam pagar tuh ada pokok pisang di depan itu. Pokok pisang ada 3 biji. Abang heran, kata orang daun kelor ini bisa ngusir hantu. Sebelah jendela tuh daun kelor. Tapi tetap aja makin banyak hantu. Macam mana tuh agak engkau? Dah lah, ujung-ujungnya lah abang pindah lah. Angkat barang lah. Angkat barang dah lah abang pindah lah. Bapak abang bilang, itulah. Nah, ini mulut orang tua bercakap, mulut ni masen. Kalau orang tua bilang tengok waktu, tengok tanggal, tengok momen, ikut. Jangan ngikut kepala engkau. Itulah ending pesan, deh. Itu pesan yang abang ingat ya. Jadi di sini pun saya nak ngasih tahu sama kawan-kawan semua yang berkesempatan untuk nonton dan menyaksikan video ini, jangan pernah ibaratnya melanggar kata orang tua. Karena
orang tua tuh cakap tak pernah salah. Itu semua betul, ada makna. Karena kita ini hidup ada pedoman. Ada pedoman hidup. Jadi ibaratnya apa kata orang tua, ikutlah kalau nak selamat. Saya rasa itu aja lah pesan untuk kawan-kawan yang lain. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi lah. Kalau ia pun nak sewa rumah, tengoklah hari, waktu, tanggal, dan pahamilah lokasi rumah kalau kita ada anak kecil. Itu aja lah pesan saya. Tanya-tanya bang ya. Tanya-tanya. Sama orang yang lebih tua dan lebih ngerti pastinya. Betul Ya kan? sekali. Jadi itulah pesan saya yang mungkin boleh saya sampaikan. Oke, berarti segitu tuh bang ya cerita masalah rumah ini ya kan? Nah itu dulu lah. Itu dulu ya. Pastinya. Ini bukan cerita mengarang-ngarang. Inilah pengalaman, Fakta yang terjadi ya. fakta yang betul-betul saya rasakan. Betul kata orang, kalau memang dia ada wujud, ada bentuk bisa dipegang, itu namanya bukan goib. Ini bisa dirasakan, bisa ditengok secara tak langsung, tapi tak bisa dipegang. Memang jadi dunia ini memang ada yang namanya dua alam, alam goib dan alam nyata. Itulah intinya. Oke, thank you Bang Riko. Thank you kali lo udah ngasih pengalaman pribadinya, pengalaman horor pribadinya. Terima kasih udah ngasih pesan juga ke kita semua. Terima kasih banyak udah bisa berbagi sharing di channel ini ya Bang ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua sukses selalu, sehat selalu. Amin. Mudah rezeki, panjang umur. Amin. Jangan lupa ada rezeki, bahagiakan orang tua. Itulah pesan saya sebagai ibarat sama-sama anak lah, seorang anak. Ya. Nah, pesan-pesan udah dikasih Bang Riko semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. 5 edisi di sini. Goodbye.